Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa saya sering sharing berbagi informasi atau sekedar menemani kalian ya untuk sharing ya. Jadi seperti biasa ya saya ingin buat video tentang ya sensasi-sensasi dari asam lambung yang pernah saya alami, yang pernah saya lalui gitu ya. Jadi memang eh, beberapa hari ini saya memang nggak bales komen dari kalian atau dari WA ya, karena saya ada kegiatan gitu ya. Ya mungkin nanti kalau saya sempat sih saya bales gitu ya. Jadi bagaimana kabar kalian semua, dan semoga kalian itu selalu ada perkembangannya gitu ya, selalu ada perkembangan, selalu tambah sehat, saya juga tambah sehat, kalian juga tambah sehat gitu ya. Jadi untuk apa itu penyembuhan asam lambung Kartanseti itu memang memang butuh proses ya, memang butuh proses, memang butuh apa sih, butuh butuh step ya, butuh step atau butuh eh, tahap ya. Nah, butuh tahap. Nah, untuk tahap dari penyembuhan asam lambung ini yang saya alami ya, memang saya belum 100% sembuh total. Tapi setidaknya saya sudah jauh lebih baik ya daripada dulu ya. Jadi sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya kalian untuk subscribe dulu di bawah ini ya. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sebesar pun ya. Karena subscribe tinggal klik gitu aja. Bagi yang suka dengan video-video ini, di video-video dari channel Aslamku ini, jangan lupa like juga di sini ya. Tinggal klik like gitu aja ya. Bagi yang tidak suka, nggak usah ditonton ya. Mulai sekarang nggak usah ditonton gitu. Yang nggak suka ya. Kalau yang suka sih ya silahkan diikuti. Kalau menurut kalian itu channel ini bermanfaat, berguna gitu ya. Ya sekedar untuk menemani sharing, atau ya setidaknya bisa menenangkan kalian, kecemasan kalian ya untuk sementara. Jadi gimana sih mas tahap penyembuhannya itu bagaimana ya, soalnya banyak yang bertanya juga, jadi saya buat videonya biar kalian itu biar saya itu menjawab lewat video, biar teman-teman semua yang lainnya itu juga tahu gitu ya. Ini ya, saya dulu waktu masih parah ya, parah saya itu menurut saya parah sekali ya. Soalnya apa, sensasi dari anxiety ada, dari asam lambung juga ada ya. Dari asam lambung sensasinya 24 jam ya, dari anxiety juga 24 jam. Bayangkan kalau tidak gini ya, saya untuk mencari apa itu, mencari kesempatan untuk saya itu menenangkan badan saya, menenangkan pikiran saya itu nggak bisa ya. Setiap saya ingin misal reban terus sambil eh, apa itu, sambil nonton TV, sambil eh, main HP atau nonton TV gitulah ya, itu biasanya kan kita enak gitu ya, enak, bisa relax, bisa istirahat gitulah. Nah di situ saya nggak bisa sama sekali untuk tenang, nggak ya, untuk tenang, istirahat tenang itu saya nggak bisa. Soalnya apa, rasanya nggak karuan. Jadi untuk istirahat, menikmati istirahat saya itu nggak bisa saya ya. Kok nggak bisa mas? Wah rasanya nggak karuan, dan rasanya seperti meriang, rasanya keliengan ya. Kalau misal mau tidur tuh merem gini, merem pejamkan mata itu rasanya kayak mubeng-mubeng gitu ya, muter-muter gitu ya. Itu lama ya, itu lama saya alami ya. Terus mual ya, tapi saya nggak muntah ya. Saya dari awal sakit 2020 Maret itu saya nggak pernah muntah ya, cuma mual-mual aja. Mualnya tuh mual, pokoknya mual terus ya, dimasukin makanan itu mual tapi nggak bisa muntah. Itu yang bikin saya juga, mungkin teman-teman ada yang sampai muntah juga ada mungkin ya. Biasanya kan mual muntah gitu ya kalau asam lambung Kartanseti. Kalau saya malah nggak muntah tapi cuma mual-mual aja
ya. Saya muntahkan itu nggak bisa, nggak ada yang keluar gitu. Jadi memang gini, saya dari awal parah sampai sekarang ya, sampai sekarang saya buat channel ini. Channel ini mungkin udah 9 bulan atau 8 bulan ya umurnya ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah support. Jadi ini saya dulu masih parah, saya belum tahu apa-apa ya. Setelah saya mempelajari 3P ini, 3 pola hidup sehat, ini saya tahu dari YouTube juga ya, informasi dari YouTube, terus dari grup di Facebook itu juga membantu. Pokoknya kalian kalau lihat YouTube, lihat grup di Facebook itu ya, kalian carinya yang positif-positif saja ya, yang positif, informasi yang sekiranya berguna kalian sharing, kalian screenshot gitu. Nanti kalian pilih yang menurut kalian harus dicoba aja. Misal ada yang nyaranin herbal ini gitu ya, yang penting kalian jangan sampai terjebak ya sama penjual obat, karena di grup Facebook itu banyak sekali penjual obat ya. Di kalian kalau misal suruh beli ini nggak usah diabaikan saja, biasanya di inbox ya, kalian komen, nanti si penjual obat itu inbox ya, inbox di kita. Dari situ dia biasanya bilangnya gini, saya udah sembuh pakai ini, silahkan beli gitu. Biasanya ini nomor WA-nya, biasanya gitu kalau penjual obat. Kalau enggak penjual obat, dia biasanya sih ya, biasanya dia sering buat status makan atau apa ya. Itu sih gini ya, kadang yang kita kira itu dia penderita, ternyata dia juga jualan obat ya. Jadi kita ya bingung ya. Jadi intinya gini, nggak usah beli obat dari online, kalian beli maksudnya jangan beli dari orang-orang ya, apalagi lewat transfer ya, itu kan sangat riskan sekali. Lebih baik kalian beli lewat Shopee atau lewat Lazada ya, bisa. Kalau kalian pengen nyoba misal kunyit atau apa, atau gambir atau apa, terserah kalian, yang penting dicocok di kalian, bagus di kalian, ada perkembangannya terus ya. Itu yang saya maksudkan. Nah, untuk tahapnya itu memang dikit, memang tidak terasa ya, tapi lama kelamaan waktu saya itu saya lama sih, saya termasuk lama ya, pemulihannya itu termasuk lama ya. Ya memang harus sabar, harus dilatih ya, buat gerak, pokoknya gerak terus, jangan sampai kalian itu rebahan terus, mainan HP rebahan itu jangan ya. Nanti kalau kalian terbiasa rebahan, malah kalian buat aktivitas malah kayak gini loh, kayak badan manja gitu ya, kayak badan yang manja, nanti malah badan kalian malah buat kegiatan malah nanti kurang apa ya, pokoknya kalau kalian terbiasa biasanya enak ya, enak buat aktivitas apa itu enak ya. Kalau kalian tidak terbiasa, kalian mau misal ada aktivitas di luar, kalau saya malas, saya gini, pasti banyak alasan gitu ya. Pasti badan kita, meskipun kita pengen, tapi badan kita pasti akan gini, kok badan saya gini, ya, pasti gitu, banyak alasan pasti ya. Soalnya saya pernah ngalamin ya, jadi saya nggak buat. Mungkin ada yang sependapat dengan saya mungkin ya, kalau tidak sependapat dengan saya sih ya nggak apa-apa. Mungkin berbeda pendapat itu kan nggak apa-apa ya, karena ya, kita semua kan ngerasainnya itu beda-beda ya. Jadi kalau saya itu saya paksa, saya ajak, ayo badannya saya seret gitu ya, ibaratnya saya seret, saya buat aktivitas sekuatnya ya, ini sekuatnya saja. Saya sampai kalian langsung paksakan buat kerjanya berat, nanti kalau kecapean pasti drop lagi gitu. Kalau belum kuat pasti drop lagi ya. Kalau saya sih, saya kan kadang nyervis kadang kalau saya kecapean ya saya tunda dulu gitu ya. Intinya sih kita kalau bisa aktivitas, buat aktivitas saja.
Dan aktivitas itu atau kegiatan itu nggak harus menghasilkan yang namanya uang, nggak harus ya, nggak harus. Yang penting kita ada kegiatan, ada aktivitas, ada gerak gitu ya. Nanti lama-kelamaan sensasi kalian akan dikit-dikit mereda, dikit-dikit mereda. Kalian pasti tidak sadar ya. Soalnya saya dulu di dada itu banyak sekali rasanya, keliangan, sempoyongan kayak mau jatuh itu ya. Terus lama-kelamaan saya latih terus ya, dikit-dikit ya tidak terasa gitu ya, tidak terasa. Lama-lama loh, kok kelihatannya udah roda gitu ya. Terus kok dadanya udah nggak udah kok udah enakan gitu. Pasti nanti kalian akan gitu. Coba saja kalau nggak percaya ya. Kalau kalian nggak percaya sama saya, coba saja. Yang penting kalian harus tahu 3 pola hidup sehat dan jaga pantangan-pantangannya. Kalau kalian tidak melakukan 3 pola hidup sehat dan pantangan-pantangannya masih kalian makan, ya percuma. Kalau menurut saya percuma ya. Kalau misal kalian pendapatnya gini, wah kalau saya gini mas, kalau saya itu saya nggak peduli dengan pantangan, saya makan semua gitu. Itu terserah kalian. Yang penting saya sampaikan apa yang saya rasakan, apa yang saya lakukan ya di channel Aslamku ini. Maunya nggak ada yang setting, nggak ada lah ya, asli semua ya, asli semua. Jadi nggak ada yang saya gimana itu nggak ada ya. Pokoknya itu asli yang saya rasakan, yang saya alami. Makanya saya share di kalian ya, karena saya juga pernah parah seperti kalian. Bagaimana mas sekarang? Apakah udah enakan? Apakah masih ada yang dirasakan? Kalau saya sih semakin kesini semakin baik gitu ya. Semakin kesini semakin baik. Nah itu bagus, karena kalian lanjutkan gitu, kalian pertahankan seperti saya ini, kita pertahankan. Nanti lama-lama dia mereda memang dikit-dikit ya. Kita harus sabar. Kalau kita nggak sabar mau gimana lagi ya. Kita harus sabar, belajar sabar gitu ya. Kalau nggak sabar nggak bisa, menurut saya nggak bisa kalau nggak sabar. Kalau kalian masih makannya masih sembarangan, ada ya, ada. Saya lihat di postingan grup itu ada, dia sering mengeluh, tapi dia sering posting juga makanan-makanan yang tidak dianjurkan untuk dimakan untuk menderita asam lambung. Dia mengeluh terus ya, tapi dia makannya tidak dijaga. Nah bagaimana mau mereda gitu menurut saya. Oke, jadi gitu saja. Itu yang saya alami ya, yang saya rasakan. Jadi tahapnya gitu, dikit-dikit, gak apa-apa, dikit-dikit. Pokoknya intinya kalian harus jaga pantangan, terus 3 pola hidup sehat ya, pola makan, pola hidup, pola pikir. Jaga pantangannya, pedas, asam, terus santan ya, terus buah-buahan yang tidak boleh dimakan. Kalian sharing atau lihat di video saya ada ya. Oke, jadi gitu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Nanti seiring waktu, kalau kalian sabar, ikhlas, dilakuin apa adanya, dan apa yang tubuh kalian inginkan kalian lakukan atau kalian turutin. Yang penting jangan pantangan ya. Kalian biasanya kan nafsu makan udah enakan, terus pengen ini pengen itu nggak apa-apa, wajar. Yang penting kalian jangan makan yang pantangan gitu ya. Kalau kalian takut makan yang digoreng ya, kalian biasanya bisa dibakar juga bisa, dipanggang juga bisa. Yang penting bahan tersebut tidak bikin kita kumat, atau yang bukan pantangan ya. Kalau kalian tetap makan pantangan ya terserah kalian, itu menurut saya. Nanti kalian seiring berjalannya waktu nanti akan mereda, pasti itu ya. Jadi gitu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Mengingat durasinya semakin panjang ya. Oke, jadi gitu saja. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah ini. Ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sebesar pun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.